Jadi cowok cewek ini dua-duanya keren, sama-sama menjaga. Dan kita nanti akan tahu, ternyata dengan saling menjaga itu Allah memberikan mereka jalan untuk jadi jodoh. Padahal Nabi Musa dan calon istrinya termasuk orang yang sangat menjaga dan membatasi diri, tapi bisa jadi pasangan. Jadi gak usah khawatir soal jodoh. Gak gara-gara kita gak pacaran terus kita gak nikah, gak gara-gara kita gak punya teman lawan jenis terus kita gak punya calon jodoh. Rumus jodoh itu gak pakai logika. Rumus jodoh itu pakai iman, pakai ketaatan. Itulah rumus jodoh. Yang baik ketemu yang baik, berarti taat kan? Bukan kalau udah dekat jadi jodoh, belum tentu. Banyak udah dekat banget sampai melewati batasan syariat, terus gak jadian, putus. Banyak. Jadi rumusnya bukan logika kita, rumusnya bukan emosional kita, rumusnya itu iman dan ketaatan. Akhirnya Nabi Musa ketika tahu jawaban perempuan ini bahwa mereka gak bisa ngasih minuman ternak sampai laki-laki yang penggembala itu beres, dan mereka memberi alasan bahwa mereka punya ayah tapi ayah mereka udah tua renta sehingga nggak bisa lagi memberi minuman ternak, karena memberi minuman ternak ini butuh tenaga. Maka Nabi Musa fasaqalahuma, membantu kedua perempuan ini dengan cara memberi minuman ternak mereka. Nabi Musa itu habis melakukan perjalanan panjang sendiri sampai di sebuah sumur. Ngelihat dua orang cewek sedang membutuhkan bantuan, Nabi Musa langsung datang bertanya, "Ma khatbukuma, ada yang bisa saya bantu? Kalian ada masalah?" Nabi Musa langsung buru-buru ngambil ternak itu, diberi minuman satu-satu sampai beres. Lalu perempuan itu pergi aja. Ini menunjukkan Nabi Musa adalah seorang laki-laki sejati, gak akan membiarkan perempuan sendiri kesusahan, walaupun beliau capek banget. Ini nih, karakter basicnya seorang cowok keren itu adalah melindungi. Di sini juga teman-teman bisa belajar ya, tipe cowok kayak gimana yang ideal untuk jadi suami kalian. Tipe cowok kayak gimana? Salah satunya kayak Nabi Musa, melindungi. Dia nggak akan rela membiarkan perempuan itu susah. Kalau dia masih sanggup, walaupun dia udah lelah banget, dia akan lakukan. Kebayang nggak kalau cowok kayak gini jadi suami? Ngelihat istrinya rempong di dapur, ngelihat istrinya seharian capek ngurus anak. Tega nggak nih laki-laki ngelihat istrinya capek? Nggak akan tega. Dan buat cowok, belajarlah menjadi seperti Nabi Musa, yang nggak akan tega ngebiarin cewek susah. Ketika kedua perempuan ini udah pulang ke rumahnya, Nabi Musa balik ke tempat beliau istirahat. Beliau kembali dan duduk di bawah pohon yang rindang, istirahat. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan capek, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan haus, Nabi Musa kemudian duduk di bawah pohon itu sambil berdoa kepada Allah. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku, aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan untukku. Coba lihat etika Nabi Musa berdoa. Elegannya bahasa Nabi Musa ketika berdoa. Nabi Musa bilang apa? Robku, aku sangat membutuhkan apa yang Engkau turunkan dari kebaikan untukku. Nabi Musa nggak bilang, ya Allah saya lapar, enggak. Nabi Musa nggak bilang, ya Allah saya haus, enggak. Nabi Musa nggak bilang, ya Allah saya nggak tahu harus nginep di mana malam ini, nggak ada tempat tinggal, enggak. Tapi Nabi Musa bilang, ya Robku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan untukku. Apa maksudnya? Nabi Musa menyerahkan kebaikan apa yang akan Allah turunkan untuk beliau terima. Nabi Musa nggak mau mengatakan secara spesifik, walaupun boleh berdoa secara spesifik itu boleh. Tapi saking pemalunya Nabi Musa, saking gak enaknya Nabi Musa sama Allah, saking elegannya bahasa Nabi Musa, saking yakinnya Nabi Musa bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik, maka Nabi Musa bilangnya, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Disinilah kita belajar kepada Nabi Musa satu hal. Apa? Belajar merasa fakir.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fikih perasaan, belajar perasaan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perasaan fakir? Perasaan gak punya apa-apa. Perasaan gak bisa apa-apa tanpa Allah. Perasaan butuh hanya kepada Allah. Sehingga ketika kita memiliki perasaan itu kepada Allah, merasa fakir di hadapan Allah, maka muncullah rasa syukur. Dikasih apa aja kita bersyukur, karena menurut kita semua itu baik dan kita butuh. Dikasih berapapun kita bersyukur. Tapi kalau kita ngerasa kaya di hadapan Allah, pasti standarnya beda. Susah menghargai pemberian Allah. Yang ada kita protes. Kalau kita merasa udah keren, ketika dikasih jodoh oleh Allah, kita ngerasa kayak, kok gini doang sih jodoh saya? Emang kita keren gitu? Jadilah fakir. Fakir bukan hanya soal harta, total kehidupan kita. Saya itu orang biasa aja, bukan orang hebat, bukan orang keren, bukan orang ganteng, bukan orang cantik. Sehingga saya gak merasa harus mendapatkan pasangan yang harusnya kayak gini spesifik. Enggak. Jangan merasa keren di hadapan Allah. Jangan merasa kuat di hadapan Allah. Jangan merasa sempurna di hadapan Allah. Jangan merasa kaya di hadapan Allah, karena itu awal dari kedurhakaan. Sehingga Nabi Musa mengatakan, Rabbi, inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Setelah Nabi Musa berdoa kayak gitu, coba